برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia dan rahmat-Nya tak terhingga. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan waktu untuk melanjutkan kehidupan, dibangunkan dari tidur. Karena sebenarnya tidur itu adalah kematian yang singkat. Dalam bahasa Al-Quran di surat Az-Zumar, surat nomor 39, di ayat 43, Allah Subhanahu wa taala, 42 ya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua bahwa mati itu ada dua, mati yang sebentar dan mati untuk menunggu hari kiamat. Mati yang sebentar itu adalah tidur itu. Allahu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa hina mautiha, pertama ketika dia mati. Dalam bahasa Indonesia, mati itu sama dengan wafat. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua kata ini. Kalau dimaknai sama ya berarti wafat itu mati. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa hina mautiha, ketika matinya jiwa itu. Wallati lam tamut, dan mewafatkan jiwa-jiwa yang belum mati fi manamiha, dalam tidurnya. Sebenarnya kalau menggunakan bahasa Al-Quran ini, wafat itu digunakan untuk dua keadaan, mati dan tidur. Mati itu wafat yang lama, wafat yang menunggu kiamat. Tidur itu wafat yang sebentar. Karena dalam bahasa Indonesia wafat dan mati itu sama,
qada 'alaiha al-mautan, maka Allah menahan jiwa itu manakala dia sudah diqada mati. Wa yursilul ukhra, yang tidak diqada mati, maka jiwa itu akan dilepaskan kembali ila ajalin musamma, sampai waktu yang sudah ditentukan. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam perkara yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang mau berpikir. Karena itu sebagian ulama menyebut maut itu adalah al-wafatul kubra, wafat besar. Sementara tidur itu wafat sebentar, wafat kecil. Segala puji bagi Allah atas semua itu. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita kemarin di ayat 216 dari surat Al-Baqarah. Kemarin itu ya bulan lalu ya kalau nggak salah ya. Di mana intinya ada dua hal. Pertama adalah manusia itu, kita orang-orang yang beriman itu diberikan oleh Allah kewajiban-kewajiban. Ya. Salah satu kewajiban yang disebut dalam ayat ini adalah qital, perang. Ya. Meskipun perang itu tidak disukai, Allah mewajibkannya. Mengapa? Karena pengetahuan yang kedua, pengetahuan Allah itu menyeluruh, pengetahuan manusia itu parsial. Parsial itu ya sempit, sedikit, terkotak-kotak, tak terkoneksi. Ya sama dengan tadi itu, hidup dan mati kita nggak tahu. Ya. Kita mengetahui bahwa kita ini sedang tidur. Boleh jadi sebenarnya itu adalah pelajaran tentang kematian, gitu kan? Karena tidur itu kita nggak bisa menjamin bangunnya. Yang membangunkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hari yang lalu itu ada tetangga yang menjemput saya malam-malam jam 8:30 atau jam 9 malam, karena orang tuanya, maksudnya orang tua mertuanya itu dalam kondisi apa ya, mungkin dia tidak sadar atau tidak ingat, tapi tidak disebutkan begitu. Hanya seperti orang yang apa itu ya, kalau bahasa Jawa dulu stek ya, ya dia mengaturkan mulutnya dengan keras, giginya gitu kan, gigit cowok-cowoknya, terus matanya
dan seluruh otot tangan dan kakinya mengaku ya. Saya bilang kenapa? Nggak tahu, dari habis baru saja bicara, baru saja ngobrol dengan anaknya dan mungkin ada persoalan, nggak tahu ya. Sudah bisa datang ya, anaknya kupu, tangannya yang kaku dipaksa untuk tekuk begini dipaksa begini, kakinya yang kaku dipaksa kembali, harus dipaksa. Oh, dia tidak mengendalikan dirinya sendiri ya. Nah, bisa dipaksa, kemudian ya sudah didoakan saja. Setelah itu beberapa lama doakan, insya Allah gak apa-apa, tapi jangan dipaksa ya, biar juga ototnya tegang, yang tegang itu bisa kendor lagi ya. Dia bodoh keram itu sakit sampai mengendalikan keram, gak bisa ya. Tapi kalau keram itu kan gejala fisik gitu kan. Kalau terjadi pada seluruh tubuh itu bukan keram, itu otaknya dikendalikan atau tidak dalam pengendalian diri. Sudah ya, didoakan ya. Setelah itu ya didoakan. Setelah beberapa lama saya sembuh, sudah apa-apa ya. Yang menunggu jangan yang penuh kekhawatiran, harus yang penuh harapan, penuh optimis, yang santai juga ya. Yang ditunggui dalam keadaan seperti itu, yang nunggui kalut, panik, tegang, ya bodoh aja. Saya suruh ganti yang bisa santai, bisa rileks ya, tetap didoakan. Saya tinggal keluar ngobrol-ngobrol sebentar, ternyata di dalam sudah ramai. Siapa yang ramai? Ya gue Supelek. Supelek cerita ngomong ya, sumpah tentu dari tapi gak apa-apa, biarin aja. Yang penting jangan diajak cerita ngalor gitu, gak jelas ya, gitu ya. Ngobrol yang positif aja. Ngalor gitu dari ruang apa itu, dari teras rumah, dalam kamar kedengeran ngomong cerita, sampai sing cerita saya bilang, ya itu tadi ibu gitu. Ya, jangan diajak ngobrol yang lantur kemana-mana, terus bengi aja tidak ya, cerita ngobrol yang keras-keras, suaranya santai, diturunkan tensinya gitu ya. Tapi dalam waktu yang tidak lama itu ya, mungkin kalau bagi yang menunggu jadi mungkin agak lama ya, bagi saya nggak terlalu lama ya, sekitar hampir 1 jam lah dalam keadaan seperti itu nggak tahu, katanya tidur gitu ya. Padahal sing nunggu nggak turu ini ada ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kembali lagi, kita itu tidak bisa kadang-kadang ya menguasai diri kita penuh gitu ya. Makanya kalau tidur itu dipasrahkan kepada Allah supaya tidak dikuasai orang lain gitu ya, tidak dikuasai siapapun, karena tidur itu pada prinsipnya dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Itu intinya kan gitu. Maka kalau tidur itu ya bismillahirrahmanirrahim ya wa bismillah. Itu supaya dalam keadaan tidur itu
dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Anak saya mengikut juga begitu, tiba-tiba bangun ya ngajak saya di Ka'bah, tolong dia mengikut. Dia nggak tahu, tiba-tiba ngajak saya ngobrol bahasa Inggris gak jelas gitu ya. Ya Allah. Ya. Artinya diri kita itu tidak dalam penguasaan kita sepenuhnya, terus menerus ya. Ada banyak kesempatan dan waktu diri kita barangkali dikuasai oleh selain diri kita sendiri ya. Selain diri kita, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ayat 216. Kemudian ada berapa ini? Dua ayat terakhir sebelum kita bahas tentang hukum-hukum. Jadi mulai ayat 290 sampai ayat 217 ya, termasuk sambungannya 218 itu kita banyak bicara tentang kewajiban yang tidak mudah berat, yaitu berjihad, berperang. Dan ini adalah penutup dari pembahasan tentang kewajiban perang yang dibahas secara oleh Allah Subhanahu wa taala antara 290 sampai 217 itu. Maaf, antara 190 sampai 217 itu. Kita berarti 10 ya sekitar 28 ayat, 29 ayat itu dibahas secara selang-seling gitu ya, tapi topik umumnya itu bicara tentang kewajiban berperang. Jadi kalau dengan urut ya, mulai ayat 277 Allah bicara tentang kebaikan itu macam-macam ya, mulai dari iman kepada Allah dan seterusnya, kemudian berinfak yang terbaik dengan berbagai macam berbagai macam sasarannya, kemudian bicara tentang kewajiban sholat, ya zakat, ya kemudian sabar dan seterusnya. Kemudian ada hukum qisas, kemudian ada hukum puasa, kemudian hukum perang, dibahas agak banyak. Nah ini ayat yang menjadi penutup tentang ayat perang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setelah ini nanti kita bicara tentang hukum keluarga. Pertama bicara hukum makan minum, setelah itu hukum tentang pernikahan dan talak. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram. Di sini aja yang ada terjemahannya ya. Wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum
Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Assalamualaikum. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW tentang berperang pada bulan haram. Bulan haram itu apa? Bulan haram itu apa? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Satu lagi adalah bulan Rajab yang ada di tengah-tengah gitu ya. Bulan Rajab itu bulan ke-7, jadi ada di tengah-tengah ya. Yang nyambung itu Muharram, bulan Muharram. Kok Muharram? Sebelum Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah 11-12, Muharramnya bulan pertama, gitu ya. Yang keempat itu ada di tengah-tengah, bulan ke-7, gitu ya. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW tentang berperang pada bulan haram. Qul qitalu fihi kabir. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW bahwa qitalun fihi kabir, bahwa berperang pada bulan-bulan haram itu ya termasuk dosa besar. Dan karena tahu orang Israel itu kalau menyerbu umat Islam itu kalau tidak di bulan haram, dia di bulan mulia, bulan Ramadan. Makanya biasanya kalau mereka melancarkan memulai peperangan itu ya pas bulan-bulan haram. Itu memang pada wasaddun an sabilillah, dan berperang dalam bulan haram itu bukan saja termasuk dosa besar, tapi juga ada di dalamnya saddun an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah, wa kufrun bihi, dan termasuk perbuatan kufur kepada Allah, wal masjidil haram, otomatis itu menghalangi orang dari masuk Masjidil Haram, wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah, dan mengusir penduduk haram ya dari sekitar Masjidil Haram itu akbaru 'indallah, lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan membuat fitnah itu lebih besar dosanya minal qatl, dari membunuh. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan terus menerus mereka itu yuqatilunakum, memerangi kalian, akan memerangi kalian terus menerus, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, hingga mereka bisa mengembalikan kalian dari
agama kalian. Mengembalikan kemana? Ya ke keyakinan mereka. Ini istata'u, jika mereka mampu. Maksudnya terus mereka orang-orang kafir itu akan berusaha memerangi kalian hingga kalian kembali dari memeluk Islam, kembali kepada kekufuran. Ini istata'u, semampu mereka. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut. Padahal siapapun yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, lantas dia mati wa huwa kafirun, dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'malu fid dunya wal akhirah, maka gugurlah, sia-sialah amal-amal mereka di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itulah sahabat-sahabatnya neraka, maksudnya penduduk neraka. Hum fiha khalidun, di dalamnya mereka kekal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi kita buka tafsirnya dalam ini ya, tafsir Ibnu Katsir ya. Orang-orang musyrik Quraisy mencoba memprovokasi dan mengajak perang di bulan haram. Orang-orang musyrik Quraisy itu sudah tahu ya bahwa bulan haram, dan bulan haram itu sudah ada sebelum ajaran Nabi Muhammad SAW itu menguatkan tentang haramnya perang di bulan haram. Nanti di surat lain ya, di surat lain itu mereka menukar ya, ingin menukar mana yang boleh, mana yang tidak terkait dengan bulan haram, terkait dengan perang. Itu perbuatan orang-orang musyrik ya, perbuatan orang-orang kafir itu menukar ya. Nanti di dalam surat At-Taubah itu disebut ya. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan di sini dalam tafsir Al-Qur'an, An-Jundah bin Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rahmah wa ba'atha alaihim Aba Ubaidah bin al-Jarrah. Falamma zahaba yantaliq baka sababa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajalasa faba'atha alaihim makanahu Abdullah ibn Jahsh wa kataba lahu kitaban wa amarahu an la yaqra al-kitaba hatta yablugha makana kadha wa kadha wa qala la takrahanna ahadan la tukrihanna ahadan ala sayri ma'aka min ashabika. Falamma qara'a al-kitaba istarja'a wa qala sam'an wa ta'atan lillahi wa li rasulihi. Fa khabbarahumul khabara wa qara'a 'alaihimul kitaba faraja'a rajulani wa baqiya baqiyatuhum. Falaqaw ibn al-Hadrami wa qataluhu wa lam
يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. وقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وقتال فيه كبير. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن مرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وكانوا 7 نفر عليهم عبد الله بن جهش الأسدي وفيهم عمار بن يسير وأبو حذيفة ابن عتبة ابن عتبة ابن ربيعة وسعد ابن أبي وقاص وعتبة ابن غزوان السلمي حليف لبني نوفل وسهيل بن بيضاء وعامر بن فهيرة وواقد ابن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب. وكتب لابن جهش كتابا وأمره أن لا يقرأ حتى ينزل بطن ملل. فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه أن سر حتى تنزل بطن النخلة، فقال لأصحابه من كان يريد الموت فليمضي وليوصي فإنني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة وأضل راحلة لهما فأتيا بحران يطلبانها. وسار ابن جهش إلى بطن نخلة فإذا هو بالحكم ابن كيسان والمغيرة ابن عثمان وعمرو بن الحضرمي وعبد الله بن المغيرة وانفلت ابن المغيرة فأسروا الحكم ابن كيسان والمغيرة وقتل عمر قتله واقد بن عبد الله فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما أصابوا المال أراد أهل مكة أن يفاتوا الأسيرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننظر ما فعل صاحبنا. فلما رجع سعد وصاحبه فادا بالأسيرين ففجر عليه المشركون وقالوا إنما محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب. فقال المسلمون إنما قتلناه في جمادى وقيل في أول رجب وآخر ليلة من جمادى. وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب فأنزل الله يعير أهل مكة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير لا يحل وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عنه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمدا صلى الله عليه وسلم أكبر من القتل عند الله.
Rasulullah SAW mengirim rombongan. Dalam riwayat yang kedua, rombongannya itu cuma 7 orang, pendekar-pendekar, ya, kampanye gitu ya. Ya. Mereka ini diperintah oleh Rasulullah SAW dalam bahasa tarikh, ya, ada ghazwah perang. Kalau ghazwah perang itu biasanya Rasulullah SAW tidak ikut, ikut. Itu ghazwah. Ya. Tapi ada juga perang yang Rasulullah SAW gak ikut, diutusnya diam-diam di malam hari. Ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mengutus sekelompok sahabat untuk menyergap. Ya. Jadi orang-orang Arab itu punya kebiasaan untuk melakukan perjalanan bisnis. Ya. Tentu perjalanan bisnis itu membutuhkan waktu yang lama karena perjalanannya adalah melintasi gurun. Ya. Nah, disitulah Rasulullah SAW mengutus. Ya. Nah, tentu saja tujuannya adalah untuk merampas. Pada saat itu, ketika umat Islam ada di Madinah, ya, mencegah rombongan bisnisnya orang-orang Quraisy, itu salah satu motivasinya adalah, alasannya adalah karena harta orang-orang Islam ketika akan hijrah ke Madinah itu disita, ditahan. Maka Rasulullah SAW memerintah, termasuk perang Badar. Perang Badar itu kan rombongan besar yang mau dicegat itu, ya, rombongannya Abu Sufyan. Ya. Saya kemarin panah itu kalau ke atas itu menuju Syam, sekarang namanya Syria. Syam namanya sekarang Syria. Panah yang ke bawah itu menuju Mekah. Nah, panah yang ke kanan atas itu Madinah. Wilayah yang putih yang ada di tengah-tengah itulah namanya Badar. Ya. Yang ada tulisan hijau itu nanti menjadi campnya orang Islam. Yang ada di bawah itu menjadi campnya musuh. Panah biru itu arah perjalanannya, rombongannya Abu Sufyan untuk menuju Mekah. Gitu ya. Ini loh, lihat lagi. Ini apa? Badar. Ya, ini arahnya ke sini. Sebenarnya ini mesti lewat Badar. Abu Sufyan sama rombongan agak banyak rombongannya, ya. Ekspedisi bisnisnya melibatkan banyak
Ini di antara contoh yang Rasulullah SAW terlibat. Yang tadi kita baca tidak, ya. Ya. Jadi perang Badar itu Abu Sufyan itu tahu ada risiko dicegat di tengah jalan. Karena itu sebelum dia pulang, dia minta bantuan yang ada di Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawan. Tokoh-tokoh Quraisy yang ada di Mekah diminta bantuan untuk mengirim pasukan. Karena perjalanan ekspedisi bisnis ini ya nggak bawa senjata, yang dibawa adalah barang dagangan, gitu ya. Maka ketika akan sampai di sini, ini namanya al-udwatud dunya. Ya, ini namanya al-udwatul quswa. Ini namanya Mount Asfal, gunung aspal. Ya sebenarnya bukan gunung, lembah aspal. Kenapa disebut aspal nih? Nah, ada di bawah, ini ada di atas Madinah. Itu ada di dalam surat Al-Anfal ayat 42, 43 ayat ini. Saya cerita tentang tadi itu ya, Masirah. Jadi perang itu ada yang bersuara, ada yang Nabi ikut terang-terangan, ada yang Nabi hanya kirim sekelompok orang untuk mencegah. Itu yang tadi di ayat itu ya, ayat tadi 217 surat Al-Baqarah. Intinya saya jelaskan dulu yang 217 tadi itu. Jadi di ayat ini orang-orang kafir itu protes, ya. Orang Quraisy itu protes. Nah, kenapa? Karena mereka merasa diserang. Ada orang Quraisy yang merasa diserang atas perintah Rasulullah SAW, disergap. Menurut mereka itu di bulan haram. Kalau versinya yang diutus oleh Rasulullah itu masih di Jumadil Akhir. Ya, versinya mereka itu sudah masuk bulan Rajab, gitu. Jadi itu di pergantian hari. Versinya orang-orang Quraisy, cari Muhammad, melok ketentuannya Gusti Allah. Kok ngirim putusan nyerah di bulan Haram? Dan yang dikirim itu karena ini kita masih di akhir bulan, cuma di akhir, belum bulan Rajab. Karena ramai di situ, maka yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, sampai membolehkan berperang di bulan haram. Atau sahabat-sahabat ingin mengkonfirmasi tentang hukum perang di bulan haram. Dalam kasus yang sedang dihadapi oleh umat Islam ada perbedaan waktu itu. Maka Allah menjawab, "Qul qitalun fi kabir." Ya, katakan perang di bulan haram itu memang dosa besar. Wa saddun an sabilillah wa kufru bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru minal qatl. Tapi kata Allah, menghalangi orang untuk masuk agama Islam. Siapa itu? Perbuatannya orang Quraisy. Ya. Wa kufru bihi, kufur terhadap ajaran agama Allah. Wal masjidil haram,
menghalangi orang masuk Masjidil Haram itu dilakukan oleh orang Quraisy. Wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengusir penduduk Mekah dari sekitar Masjidil Haram, itulah dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada manusia. Akbaru minal qatl, itu semua lebih besar dosanya dari memerangi di bulan Haram tadi itu. Itu pertanyaannya gitu. Jadi itu jawaban dari Allah. Itu inti ayat ini tadi begitu. Orang Quraisy mempermasalahkan tentang itu, padahal tentang waktunya saja mereka masih berdebat, gitu ya. Orang Islam mengatakan ini masih di bulan Jumadil Akhir, orang Quraisy menyatakan itu sudah masuk. Nah, jadi mereka gak terima, pokok saja mengikuti. Tapi Allah kemudian memberikan jawaban, ya memang itu dosa besar, tapi ya menghalangi orang dari jalan Allah, kufur kepada Allah, ya itu kadek bulan. Mengusir orang, ya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram itu kadek bulan. Kapan ini salah? Itu maksud ayat ini sebenarnya. Yaitu diajari kita itu untuk bisa berakomodatasi dengan orang, ya. Nah, tapi saya lanjutkan tadi itu, ya, yaitu kebiasaan orang-orang ini, ya. Kebiasaan waktu itu, jadi saling mencegah, ya, di jalan itu ada di surat Al-Anfal ayat 42, 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kebiasaan ini namanya ghazwah, kalau begini namanya ghazwah. Ada di sini semua tadi, ya, istilah-istilah itu, istilahnya. Idh antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warrakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka 'an bayyinatin wa yahya man hayya 'an bayyinah wa innallaha lasami'un 'alim. Saya bahas di sini saja singkat karena tadi bahasnya tentang ini. Tadi ada istilah al-udwatud dunya, ya. Ada istilah al-udwatul quswa, ada istilah ar-rabbu asfala minkum. Jadi inilah al-udwatud dunya, ini al-udwatul quswa. Al-udwatul quswa, ada asfal, ya. Orang Islam dari arah Madinah, karena tahu jalur perjalanannya Abu Sufyan kawan-kawan itu dan rombongan itu, karena tahu perjalanannya kan di sini, dicegah masuk di sini, langsung masuk di sini, cegah. Ya, niki banter-banter menuju ke aspal sini, lembah aspal sini, ya, untuk istirahat. Maaf, perjalanan jauh itu harus ada istirahatnya, butuh mobil. Perjalanan dari mana? Dari Syam ke Mekah butuh waktu sebulan. Perjalanan dari Mekah ke Badar ini sendiri butuh waktu 2 pekan. Betul, butuh waktu 2 minggu. Sehingga tidak mungkin kok terus terus saya mandek, betul saja, butuh mandek. Badar itu adalah rest area pom bensin dan jadi saat ini. Gak mungkin terus melayu itu tuh mandek nang pom bensin. Betul, ini Badar. Dan Rasul
Rasulullah SAW tahu Badar ini wilayah luas, di sini ada apa namanya sumber air minum untuk minumnya kota itu, dan itu dikuasai lebih dulu. Kayaknya umat Islam itu di mana di Udwatul Dunya di sebelah sini. Udwatul Dunya itu cara gampangnya di pojok yang dekat. Ya, ini pojok sing adoh. Kenapa disebut dekat? Dekat dengan Madinah. Kenapa disebut jauh? Jauh dari Madinah. Lebih ke arah Mekah, kan? Nah, yang dimintai bantuan itu sudah ada di sini. Udwatul Uswah. Ini sudah di wilayah Badar semua. Nopo wilayah Badar itu ya, pembedil cari siu. Yang biar itu butuh. Rombongannya sampai rombongan yang ada di Mekah, dari Mekah ini oleh Rasulullah SAW itu sudah diintai lebih dulu, sudah ada apa namanya kelit sandinya, ya sudah ada mata-matanya. Rasulullah mengirim 2 orang ke daerah sini sebelum beliau dan para sahabat sampai di Badar. Beliau sudah mengirim orang untuk ada di sana. Ya, karena di sini daerah rest area, maka di situ juga ada orang-orang. Ya, selain rombongan yang besar tadi itu, selain rombongannya orang Abu Sufyan, ada orang sudah di situ. Ya, karena perjalanan itu ada yang rombongan besar, ada yang kecil-kecil, yang mau dicegat oleh Nabi dalam rombongan besar. Ketemulah satu orang yang tukang ngasih makan onta, tangkep, iki koyo iki, podo. Jadi telit sandi itu disi-disian. Nangkep, jadi ada satu orang tukang ngasih makan onta, tangkep, diinterogasi, bawa ke ini di kemahnya Rasulullah SAW. Di sini Udwatul Dunya itu diinterogasi, nggak ngaku. Nabi SAW sedang sholat, diinterogasi nggak ngaku, hampir mau disiksa. Supaya ngaku, diinterogasi oleh Nabi SAW ala kulihat ngaku, tapi pengakuannya ditanya. Ya, berapa orang yang berangkat dari Mekah, rombongannya Abu Jahal dan kawan-kawannya? Berapa orang rombongan? Tak tahu, gitu. Kan takonnya ngomong Rasulullah SAW nggak kehilangan akal. Beliau tanya, sehari berapa ekor unta yang disembelih? Sehari yang disembelih itu 9 sampai 10. Rasulullah SAW menyimpulkan langsung jumlahnya 1000 orang, karena satu ekor unta itu cukup dipakai makan untuk 100 orang. Sehari dino satu ekor unta itu untuk 100 orang. Jadi sedino kayak mangan itu ini butuh 10 perjalanan, ya kan? Perjalanan 14 hari. Ini budal tok. Berarti butuh 140 onta. Mulai umpama butuh ya butuh mangan ki padha. Dadi 280 ton itu kayak mangan tok. Jangan bayangno 280 kayak mangan tok. Ya, sing digawe ditumpaki pira jumlahe wong 1000. Masa wong 1000 mlaku kabeh, ono sing jarang, ono sing unta. Kan gitu ya. Barang sing dibawa pinten. Jadi ngekei mangan wong sak unta iki butuh bensin pinten. Makanya ini butuh opo. Nah, yang dicegat itu nggak banyak. Meskipun nggak banyak, ya tetap butuh ratusan. Betul. Yang dibawa bukan senjata, bukan orang, tapi yang dibawa adalah hasil dagang. Betul. Itu dulu itu cegat oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ini di sini cegahnya. Itu ceritanya ada di perang Badar. Saya ingin menggambarkan itu yang pernah, tapi mesti gede. Yang lain-lain itu kecil-kecil, yaitu apa namanya, masih
utusan rahasia Nabi, jadi diprotes. Berangkatnya malam, karena bukan di malam hari serkapan, berangkatnya malam. Itu oleh Rasulullah SAW diutus 7 orang ya untuk menjaga. Orang Quraisy protes itu. Ya. Nantilah untuk perang Badar ada kisahnya sendiri. Tapi ayat ini tadi itu Allah ingin menyatakan bahwa apa tadi? Ya sampai langsung ngomong, sampai saya ngelakoni ya itu Islam ya. Masalah tanggal itu adalah masuk bulan Haram atau belum itu masih diperdebatkan. Tapi kata Allah yang jelas menghalangi orang untuk mengikuti ajaran Allah, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, mengusir orang dari Masjidil Haram, ya itu semua lebih besar dosanya dari perang yang ada maksudnya. Gitu gitu. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan membuat fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tidak akan berhenti mereka memerangi kalian sampai mereka bisa mengembalikan kalian dari agama kalian sesanggup mereka. Maka siapapun yang murtad dia akan hapus amalan-amalannya. Kurang lebih demikian ayat ini. Sementara nanti orang kafir Quraisy di surat At-Taubah justru menukar perang karena menunggu wayai panen. Wayai masuk perang bulan ini panas itu wayai panen itu nanti orang kafir mereka menukar apa namanya bulan Haram itu ya, menukar bulan-bulan itu. Saya kira demikian yang bisa kita pelajari. Pertama kita ya umat Islam diminta untuk tetap mengikuti waktu-waktu, menghormati waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, diantaranya waktu haram, atau karena waktu haram itu waktu yang mulia. Bulan haram itu adalah bulan mulia. Dan salah satunya adalah larangan untuk berperang di dalamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lebih daripada itu, ya, menghalangi orang untuk mengikuti jalan Allah, kufur kepada Allah, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, bahkan mengusir penduduknya dari sekitarnya, itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Aku qouli hadza wa